Selamat pagi, selamat bergabung dengan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat mengenali firman Tuhan di balik kata-kata manusia yang penuh dengan kelemahan. Amin. Saudara-saudara mau masak apa hari ini? Mungkin ada yang sudah siap-siap dengan bahan makanan atau sudah siap-siap memesan makanan. Saudara, apa yang kita makan dan bagaimana kita makan sangat menentukan kesehatan kita. Karena itu para ahli nutrisi selalu menyarankan agar kita bijak menentukan makanan kita. Konon sebagian besar penyakit disebabkan oleh pola makan. You are what you eat. Repotnya memang makanan yang sehat biasanya kurang nikmat, dan makanan yang enak biasanya kurang sehat. Saya bukan ahli nutrisi dan bukan pula seorang chef, jadi tentu saja saya tidak akan memberikan resep makanan sehat melalui Saren pagi ini. Saya hanya mau mengajak saudara-saudara memaknai makan sebagai bagian dari penghayatan iman. Saya yakin kita semua sudah terbiasa memulai makan dengan berdoa. Kebiasaan yang baik itu menandakan kesadaran bahwa makanan kita bersumber dari Tuhan dan merupakan wujud cinta dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur untuk setiap makanan yang akan kita santap. Ada juga yang dalam doa makan mendoakan orang-orang lain yang sedang tidak punya makanan atau yang tidak bisa makan karena kesehatannya terganggu. Ini pun kebiasaan yang baik yang membuat makan menjadi manusiawi. Saudara-saudara, sebenarnya setiap makanan kita adalah hasil kerja banyak orang. Setiap suap nasi kita adalah hasil kerja dari petani, buruh penggilingan padi, sopir dan buruh angkut, pedagang beras, dan lain-lain. Demikian juga untuk sayuran dan lauk pauk lainnya. Belum lagi kalau makanannya dipesan dari rumah makan melalui aplikasi. Ada tukang masak, ada driver ojek yang mengantar makanan itu ke rumah kita. Waktu makan adalah saat untuk mengingat bahwa orang-orang itu penting bagi hidup kita. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan memakai begitu banyak orang. Sebagian besar tidak kita kenal secara pribadi untuk memelihara hidup kita. Sebuah doa yang tercatat dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9 berbunyi demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara, Amsal itu menganggap kemiskinan maupun kekayaan sebagai godaan untuk makan yang tidak sehat secara spiritual. Kemiskinan membuat orang tergoda untuk mencari makan dengan cara yang tidak jujur, sedangkan kekayaan dapat membuat orang tidak mengenali sumber dari mana makanannya berasal. Makanan dianggap sebagai hak karena mampu membayar. Makanan yang terlalu mewah dan terlalu mahal juga memisahkan penyantapnya dari sebagian besar orang lain yang hanya mampu makan seadanya. Makan menjadi sekadar saat untuk memuaskan hawa nafsu dan memamerkan kelas sosial.
Maka si pendoa di dalam Amsal itu meminta agar jangan diberikan kemiskinan maupun kekayaan. Cukuplah makanan sewajarnya yang menjadi bagiannya. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan seperti apa sih yang secukupnya? Kalau dari segi volume dan bahan makanannya, tentu ahli nutrisi yang bisa menjawabnya. Tetapi dari segi iman, makanan yang secukupnya adalah yang tidak menghalangi kita untuk betul-betul bersyukur bahwa inilah wujud kemurahan Tuhan kepada kita. Dan untuk mengingat orang-orang yang telah berjasa dalam pengadaan makanan itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, berilah kepada kami makanan yang secukupnya pada hari ini, agar kami tidak kekurangan, tetapi juga tidak makan berlebihan. Kami berdoa untuk setiap orang yang ikut mempersiapkan dan mengadakan makanan bagi kami. Jangan biarkan mereka kelaparan, cukupilah mereka Tuhan, dan berikan kesehatan pada mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit sehingga tidak bisa menikmati makanan, dan juga orang-orang yang merawat mereka. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dan memberi kekuatan pada mereka. Kami berdoa juga untuk petani, peternak, pedagang makanan, tukang masak, dan banyak orang yang lain yang mengerjakan pekerjaan Tuhan memberi makan kepada kami umat manusia. Kami berdoa juga untuk pemeliharaan alam yang menjadi sumber bahan makanan. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk terus bersyukur pada Tuhan melalui makanan kami, dan kami menjadi semakin manusiawi setiap kali kami makan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.